Ketua pendapatan utama bisnis kita bulan ini mencapai 26 pembelian miliar. Saat ini menghasilkan lebih dari 14,5 miliar, meningkat lebih dari 20%, 14,5 miliar. Ketua, ada kabar tentang cucu perempuan Anda di kampung halaman Anda Kyoto. Segera ke Kyoto, tapi bagaimana dengan rapat itu? Saya di dunia ini hanya punya satu keluarga. Siapa lagi yang lebih penting darinya? Bersulang. Bukan untukmu. Untuknya. Kamu memang perhatian. Saya dan Ming Xuan akan menikah. Bagaimana saya harus memberitahunya saya bukan tuli bisu? Kinceng lelah ya. Saya ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Ming Xuan, sepertinya kamu cinta murni ya? Tapi kamu benar-benar berniat menikahi seorang tuli bisu. Kinceng baik selama 5 tahun ini. Saya sudah jatuh berkali-kali. Dia selalu ada di samping saya, mendukung saya. Saya sangat berterima kasih padanya dan mencintainya. Tapi dia tuli bisu sejak lahir, yang tidak bisa disembuhkan. An Ming Xuan, putra terbaik keluarga An di Kyoto, tapi malah mengalami kecelakaan dan menjadi tuli bisu. Untuk membuatnya hidup dengan baik. Saya bilang padanya saya tuli bisu sejak lahir. Tidak bisa diobati, kamu tidak seburuk saya. Berkomunikasi dengannya harus menggunakan bahasa isyarat. Ini membuat saya selalu ingat masa lalu. Jujur saja cukup menyakitkan. Dia tuli bisu sejak lahir, cukup menyakitkan. Meskipun sekarang saya sudah pulih. Tapi keluargaan di kalangan ini masih dianggap orang terhormat kalau sampai diketahui saya menikahi seorang istri tuli bisu. Para pengusaha tua di pasar pasti akan menertawakan saya. Jadi kamu tidak berniat menikahinya? Saya akan menikahinya, dia sudah menemani saya selama 5 tahun. Tidak disangka 5 tahun menemani. Justru menjadi beban terberatnya. Saya lelah. Semua yang datang ke pesta ini adalah teman-teman saya, kamu tiba-tiba pergi. Sungguh membuat saya sulit. Sudahlah. Kamu tenang dulu, saya selesaikan urusan dulu baru cari kamu. Sudah lama nyari kamu tapi gak ketemu, aku kira kamu udah gak mau sama aku. Kinceng, besok lusa ada acara gala. Ikut sama aku yuk. Ming Xuan, kamu dengar belum? Orang terkaya di kota selatan Pak Xie udah balik ke ibu kota. Katanya udah nemu cucu perempuannya yang hilang bertahun-tahun. Pak Xie cuma punya satu keluarga ini. Kayaknya nanti harta Xie yang banyak itu semua bakal jadi milik si Nona Xie. Ya ampun, bener-bener bikin iri. Aku dengar dari mamaku. Dia pengen nyambungin kita berdua. Biar aku bisa deket sama keluarga Xie. Yan, aku udah sampai. Wah, pasangan yang serasi banget. Kok kamu bisa dateng? An, aku dengar tunanganmu kayaknya bisu. Oh, sama kayak kamu dulu tuli dan bisu. Kalau kamu nggak ngasih bahasa isyarat gimana dia bisa ngerti? Kamu ngomong apa sih? Kemarin kamu tiba-tiba marah-marah. Tiba-tiba kabur ke sini. Kamu nggak sadar kalau begini bikin aku malu banget. Hei Kinceng, ketemu lagi. Kemarin kenapa tiba-tiba pergi? Kita kira ada apa-apa sama kamu. Aku nggak bisa bahasa isyarat. Kinceng mungkin nggak ngerti apa yang aku omongin.
Salah aku juga udah tahu Kinceng nggak ngerti. Tapi nggak belajar dulu sama kamu. Gak apa-apa. Ngerti atau enggak masalah. Mingshuan, ayo kita dansa. Tadi dansanya baru setengah. Waktu aku lewat tadi, dengar orang ngomongin Kinceng, mereka bilang, Kinceng nggak ngerti apa-apa. Gimana mau dansa? Aku tahu kamu gak suka keramaian. Kamu istirahat dulu di sini, jangan kemana-mana. Mingshuan, ayo kita main. Aku gak suka keramaian, susah ngobrol sama mereka. Ribet banget. Tapi yang gak suka keramaian, kamu ya? An Mingshuan, apa yang kamu bilang? Kamu udah lupa. Hei, kamu di sini ya? Kamu ingin tahu, Mingshuan akan menyelamatkanmu. Atau menyelamatkan aku? Ah. Tolong. Kinceng. Kinceng, jangan takut, aku datang. Mingshuan. Kinceng, kamu baik-baik saja. Mingshuan sangat peduli padaku. Ini calon istri An Mingshuan ya katanya. Dia tuli bisu sejak lahir juga yatim piatu. Satu-satunya yang bisa dibanggakan adalah bersama An Mingshuan. Saling mendukung selama 5 tahun, sekarang akhirnya bahagia. Kamu tahu apa ini namanya investasi yang baik? Tidak disangka dia benar-benar beruntung, tapi dia cacat ya. An Mingshuan bawa keluar. Tidak malu ya aku kasih tahu ya. An Mingshuan sendiri pernah cacat beberapa tahun. Dia pasti tidak malu. An Mingshuan, yang mencintaiku seperti ini, apakah membuatmu tidak bisa angkat kepala? Kamu akhir-akhir ini kenapa kamu tahu tidak aku demi kamu? Menanggung banyak pandangan sinis dan tekanan kamu akhir-akhir ini kenapa? Kamu tahu tidak aku demi kamu. Menanggung banyak pandangan sinis dan tekanan. Aku benar-benar lelah. Kalau saja kamu tidak tuli bisu sejak lahir. Bukan yatim piatu. Alangkah baiknya. Kenapa Lili kamu menangis? Aku segera datang. Sudah larut, kamu mau kemana? Perusahaan tiba-tiba ada masalah. Istirahatlah lebih awal. Kalau saja aku benar-benar tidak bisa mendengar. Aku pergi. Cari seseorang yang cocok denganmu, cintailah dengan baik. Semoga kamu bahagia. Aku kira dia akan menjadi tempat terakhirku. Kedepannya kamu tidak boleh lagi keluar dari pandanganku. Kenapa Lili? Aku segera datang.
Qin Cheng. Wah kakek, Kamu bukan tuli bisu sejak lahir ya? aku tidak. Cucu perempuan yang baik. Kau merasa dirugikan. Kakek aku akan menjemputmu. Ah, selamat datang di rumah. Berjalan pulang. Ibu, Ya Qin Cheng. Keluarga Xie, sebagai grup pertama Nancheng, tidak ada kekurangan kekayaan. Itu adalah kasih sayang keluarga. Untungnya aku menemukanmu. Sejak saat itu kau adalah aku Xie Senting. Hati di hatiku. ibu aku kembali. Oh gadis Qin Cheng. Rumah baru kami memiliki distrik bisnis. Pegang. Bertemu teman di dalam. Pilih sesuatu yang Anda sukai dan menempatkan diri Anda. Sayang sekali. Terima kasih kakek. Aku akan pergi dulu. Ayo pergi. Ikuti Nona. Apa situasi khusus di mal baru ini? Kau melapor padaku kapan saja. Bosan berpura-pura tuli. Lebih baik mengaku kepada Yan hari ini. Yan, aku menunggumu di sini. Wen Qing Chen. Dia benar-benar hantu. Ops, jam saya tiba-tiba hilang. Bu jangan khawatir. Aku ingat ketika dia lewat. Jam saya hilang. Wen Qing Chen, bagaimana kau? Apa yang ingin dilakukan Jiali ini? Qin Cheng, aku mohon padamu. Kau kembalikan jam itu padaku. Hadiah ulang tahunku adalah satu-satunya pikiranku. Kau kembali padaku. Ada apa dengan Lily? Qin Cheng, bagaimana dengan Anda? Ming Xuan cepat dan bujuk Qing Chen. Aku tahu dia terlahir tuli dan menghasilkan uang. Tapi dia tidak bisa mencuri nenek. Jam tangan untuk saya. Apa yang terjadi? Apakah yang Lily katakan benar? Di hatimu aku adalah orang seperti ini. Aku tidak bermaksud begitu. Lily pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Qin Cheng bukanlah orang seperti itu. Ming Xuan, aku juga tidak berbicara tentang jam tangan ini. Memang dia yang mencurinya hanya saja. Jam tangan itu sangat penting bagiku. Baru saja di toko hanya ada kami berdua. Apa salahnya aku mencurigainya? Memang tadi selain kedua nona ini, tidak ada pelanggan lain di toko. Qin Cheng, aku mohon padamu. Kembalikan jam tanganku, aku mohon kembalikan jam tanganku. Ya ampun. Bukankah ini kartu hitam emas yang hanya bisa dimiliki oleh bos besar mal kita? Nona, apakah kamu Qin Cheng? Kamu tuli dan bisu sejak lahir. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kartu hitam ini. Apakah kamu curi? Ternyata kamu pencuri ulung. Kurasa 80% wanita inilah yang mencuri jam tangan nona ini. Lily, aku minta maaf atas nama Qin Cheng. Berapa kompensasi yang dibutuhkan, aku akan menggantinya. Mari kita selesaikan secara pribadi, boleh? Jadi An Ming Xuan sudah yakin. Aku adalah pencuri. Ming Xuan, menurutmu apa yang kukurangi adalah
Sedikit kompensasi itu yang kuinginkan adalah jam tangan yang nenek berikan padaku. Jika tidak segera ditemukan, bagaimana jika barang curian dipindahkan olehnya? Kinceng, bagaimana kalau kamu menyerahkan barangnya? Bolehkah? Aku tidak mengambil jam tangannya. Apa yang harus kuserahkan? 5 tahun hubungan kita, apakah kamu tidak punya sedikit pun kepercayaan padaku? Tidak ada. Baik, karena kamu bilang tidak mengambilnya. Mari kita periksa. Mengapa aku bilang tidak ya tidak? Kalau berani kamu cek CCTV. Maaf Nona, karena kartu hitam emasmu tidak jelas asalnya. Bagaimana kalau kamu biarkan kami memeriksamu? Hari ini asisten bos akan datang untuk inspeksi. Jika kamu tidak kooperatif, kami tidak bisa memberikan laporan. Benar Kinceng, jika kamu benar-benar tidak mencuri. Mengapa tidak mau bekerja sama dengan kami untuk pemeriksaan? Benar, jika tidak bersalah tidak perlu takut diperiksa. Tidak mencuri biarkan diperiksa, bahkan tidak berani diperiksa. Aku pikir dia cuma takut. Kinceng, jangan bikin masalah besar. Kalau kamu malu karena banyak orang, ayo kita ke ruang ganti. Tidak perlu. An Mingxuan, bisakah aku membuktikan kalau aku tidak bersalah? Jangan-jangan ada di dalam. Lily, cukup. Mingxuan, kenapa kamu marah sama aku? Aku cuma mau ambil barang nenekku, salah apa aku? Gadis ini benar banyak pencuri wanita yang sembunyikan di dada. Kinceng, biar aku bantu. Jangan. Berhenti. Jangan buka minggir. Maaf kita terlambat. Asisten Wu Anda datang. Toko kalian ramai sekali ya. Semuanya rekaman CCTV ini, mencatat hari ini. Keributan ini, wanita ini. Jauh darinya. Mana ada permintaan maaf. Tapi kartu hitamnya. Tanpa bukti yang jelas. Menuduh pelanggan terhormat kami kamu. Dikeluarkan. Ternyata aku salah Kinceng. Maaf ya, aku terlalu terburu-buru. Kinceng, maaf aku salah paham aku. Kamu tidak perlu jelaskan, kita sudah putus. Ini cuma permainan, aku tidak cium Kinceng. Masa aku mau berbuat salah sama kamu? Kinceng, kalau aku tahu kamu marah, aku pasti tidak akan main game ini. Kamu ngomong apa sih, kan dia udah punya pacar. Masih aja mendekat, sok polos. Keluarga kamu jualan teh ya sampai kamu jadi kayak gini. Pergi. Putus apa aku tidak setuju? Aku lelah, lepaskan aku. Semoga kamu menemukan istri yang cocok buat kamu. Kalau saja kamu tidak tuli dan bisu sejak lahir, bukan anak yatim. Pasti lebih baik Kinceng. Aku tidak pernah hianati kamu, aku bilang akan menikahimu, tidak akan ingkar janji. Manusia pasti pernah salah lihat beberapa kali. Seperti aku yang sudah berpengalaman dalam cinta. Juga pernah jatuh beberapa kali. Ini
Haha Kinceng, ayo duduk. Kalian mulai ya, baik, sekarang kita akan melihat 4 gaun, yaitu gaun ikan emas bintang, gaun pink high fashion, gaun putih sederhana, gaun hitam V dalam high fashion. Pilih satu yang paling kamu suka. Beli semuanya, haha. Tidak perlu terlalu banyak. Ini bukan apa-apa kok kalian. Lanjut, sekarang kita akan melihat sepatu kaca Cinderella yang sedang tren tahun ini. Sepatu kaca high fashion Geo. 2 warna masing-masing. Ya itu saja. Baik, haha. Anting batu hitam kalung amethyst. Semuanya dari koleksi antik FD. Kalian pasangkan semua ini untuk cucu kesayanganku. Besok di pesta ulang tahun kakek, aku ingin semua orang di kota melihat betapa cantiknya cucuku. Betapa cantiknya dia. Kodok berkaki 3 susah dicari. Pria berkaki 2 banyak. Ahaha. An Mingxuan, inikah yang kamu harapkan sebagai istri orang kaya? Kinceng. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Ibu. Kenapa kamu? Mingxuan, kenapa kamu terlihat begitu berantakan? Besok adalah pesta ulang tahun Xie dari grup Xingyue. Kamu dan aku akan hadir. Berusaha dapatkan kerjasama dengan Xingyue. Ibu. Jika aku bisa dapatkan kerjasama ini, tolong setujui hubunganku dengan Kinceng. Gadis bisu itu hanya akan membebani keluargaan. Jika kamu bisa buktikan keluargaan tidak terpengaruh olehnya, kita bisa bicara. Baik. Mingxuan ini adalah grup Xingyue Nancheng. Acara ulang tahun ketua Xie. Aku susah payah dapat undangan, pasti manfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kesan baik pada Xie Lao. Mingxuan. Lili, kamu juga datang. Ya, hari ini acara ulang tahun Xie Lao. Siapa yang nggak mau lihat-lihat? Betul. Entah dia bakal perhatiin aku nggak. Apapun itu, berusaha yang terbaik. Kakek kamu sudah janji sama aku. Tunggu aku hitung sampai 1 baru buka mata. Aduh, si kecil nakal. Aku masih harus melayani tamu. Aduh kakek, waktunya hampir tiba. 5, 4, 3. 2 kakek lihat. Kakek, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sejahtera. Kakek. Aku sudah hidup sampai umur segini. Baru pertama kali ada orang. Kinceng. Terima kasih ya. Kakek ngomong apa sih? Harusnya aku yang terima kasih. Terima kasih sudah tidak menyerah mencari aku selama ini. Ini ulang tahun pertama aku temani kamu. Masih akan ada banyak lagi. Wah, kembang apinya cantik sekali. Mingxuan, cepat lihat. Pertunjukan kembang api ini minimal jutaan. Keluarga Xie memang kaya raya. Ini bukan apa-apa, keluarga Xie punya banyak usaha. Setiap tahun bisa menghasilkan banyak kekayaan. Minimal puluhan miliar. Kamu pikir gelar orang terkaya Xie itu cuma nama doang? Iya. Aku dengar ketua Xie beberapa hari lalu menemukan cucu perempuan. Cantiknya melebihi artis dan masih single. Hari ini juga akan datang. Aku harus manfaatkan kesempatan ini kalau bisa menikahinya. Benar-benar rezeki dari kehidupan sebelumnya. Nak, nanti kalau ketemu Nona Xie, harus sapa duluan, siapa tahu dia suka sama kamu. Masalah kerjasama nggak perlu khawatir lagi. Mama, kamu lupa ya transaksi kita. Aku cukup dengan Kinceng. Nggak tahu apa bagusnya si gadis bisu itu. Sampai kamu nggak bisa melupakannya, Mingxuan. Bibi juga benar, kita sekarang benar-benar perlu menjalin hubungan baik dengan Nona Xie. Bagaimanapun juga, pertama-tama usir Wen Kinceng dulu.
Lihat Direktur Xie dan Nona Xie keluar. Ini bukan Direktur Xie dan rombongannya. Tapi wanita itu dia cantik sekali. Di Kyoto ada wanita secantik ini. Kenapa sebelumnya tidak pernah melihatnya? Aura wanita bangsawan itu luar biasa. Aku sebagai wanita saja jatuh cinta. Qin Cheng. Ternyata si bisu itu. Kenapa hari ini, begitu kan seorang bisu ngapain di sini mempermalukan diri? Cepat atasi dia, jangan sampai membuat kejadian memalukan yang akan mempengaruhi citra keluargaan. Qin Cheng. Mingshuan Kinceng sepertinya marah. Kita semua perempuan lebih mudah berkomunikasi. Aku akan membantumu membujuknya. Terima kasih atas usahamu, Lily. Wen Kinceng. Kamu hari ini cantik sekali. Oh. Maaf, aku lupa. Sepertinya kamu tidak bisa mendengar sebenarnya malam itu. Dia sama sekali tidak berniat menciumku. Aku juga tidak menyangka kalian berdua benar-benar putus. Wen Kinceng, kamu benar-benar tidak punya kesadaran diri sebagai wanita tuli bawaan sepertimu. Berada di samping Mingshuan hanya akan terus mengingatkannya pada penampilan terburuknya. Wen Kinceng, kamu si ayam hutan ini. Kamu pikir dengan menikah kekeluargaan kamu bisa menjadi Phoenix? Aku sarankan lebih baik kamu segera pergi. Di depan kami, lihatlah. Asalkan kamu setuju untuk meninggalkan Mingshuan, aku akan mengirimmu ke luar negeri. Memberimu penyandang cacat ini. Kehidupan yang indah di masa tua. Mulutmu besar sekali. Kurang ajar. Mulutmu besar sekali. Kurang ajar. Siapa kamu berani-beraninya menyuruh orangku menghilang? Aku putri dari grup Jia. Baru saja mengambil alih bisnis perusahaan, tugasnya adalah membuat Jia. Yaitu, hidup dengan investasi dari Xing Yue. Jia ingin anak gadis Kincengku hidup dengan sejahtera di separuh hidupnya meskipun harus menguras habis. Kalian dari keluarga Jia masih belum cukup juga. Siapa kamu? Oh, Wen Kinceng. Setelah kamu meninggalkan Mingshuan, apakah kamu begitu putus asa hingga menerima siapa saja? Bau tua di tubuhnya. Apakah kamu bisa tahan? Kurang ajar, apa kamu merasa keluarga Jia terlalu lama hidup? Tua bangka sialan, apa yang kamu katakan? Terima kasih para tamu terhormat telah datang untuk menghadiri Pesta ulang tahun Xie Senior. Sekarang mari kita masuk ke acara pertama. Sesi lagu penghormatan ulang tahun. Ada yang sukarela. Di sini. Gadis secantik ini pasti suaranya juga bagus ya. Ya sangat menantikan. Nyanyikan satu. Baiklah sekarang mari kita undang dia untuk membawakan penampilan luar biasa, tepuk tangan untuknya. Aku ingin melihat bagaimana mungkin kau bisu bisa menyanyi. Baiklah, lebih baik Mingshuan segera sadar. Women ini hanya akan membuatnya malu. Kinceng, hari ini adalah perayaan ulang tahun Chairman Xie. Jangan berbuat onar lagi, cepat turun bersamaku. Biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri, katakan saja dia hanya menghalangi karirmu, suruh kamu putus dengannya lebih awal. Tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Nah, beranikan dirimu menjadi dirimu sendiri. Akhirnya menemukan alasan. Dengan rasa mabuk yang semakin kuat. Mengungkapkan semua perasaanku.
Bagaimana mungkin suara Kinceng pulih? Kesunyian tetap tinggal di sudut lantai dansa. Suara Kinceng sudah kembali. Ada apa? Tadi aku mencarimu lama sekali tapi tidak ketemu. Kupikir kamu sudah meninggalkanku mulai sekarang. Kamu tidak boleh meninggalkan pandanganku. Pada akhirnya selalu aku. Kinceng, jangan takut aku datang. Aku cemburu pada cintamu. Semangat yang membara. Sepagi ini mau kemana? Perusahaan tiba-tiba ada masalah. Istirahatlah lebih awal. Ada yang sayang. Baru terlihat begitu menonjol. Saat aku paling putus asa aku bertemu malaikatku. Kinceng, untung ada kamu. An Mingxuan tidak akan pernah mengkhianati Wen Qingchen. Kita jatuh cinta, kupikir. Dia akan menjadi tempat terakhirku. Sampai dia berhasil mencari pengobatan. Kalau saja kamu tidak bisu tuli sejak lahir, bukan anak yatim. Pasti lebih baik. Karena kita semua punya salah. Gadis ini, apa yang sebenarnya dia alami? Kinceng, nyanyianmu luar biasa. Baiklah, masa depan akan lebih baik, hahaha. Wen Qingchen, kapan kamu sembuh? Mengapa kamu tidak memberitahuku, Wen Qingchen? Kamu ini. Mingxuan tidak heran Kinceng. Tidak mau kembali denganmu ternyata. Kinceng usianya sudah bisa jadi kakekmu. Bagaimana bisa kamu tidak menjaga dirimu, Wen Qingchen? Kupikir kamu hanya berasal dari keluarga miskin, ternyata kamu juga tidak tahu malu, cepat menjauh dari Mingxuan kami. Mingxuan kami nantinya harusnya cocok dengan Nona Xie. Cocok dengan Nona Xie. Anakmu masih jauh dari cukup. Kamu si tua, urusi saja pacarmu, ikut campur apa? Kamu. Wen Qingchen katakan. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Kamu dan pria tua ini. Apa sebenarnya hubunganmu? Aku. Lepaskan aku. Kamu adalah anak yang mengganggu Kinceng. Ah, Kamu bahkan mengeluh padanya aku mengganggumu. Wen Qingchen, Wen Qingchen. Aku sudah mengerti kamu. Kamu tidak punya batasan. Kamu putus denganku hanya untuk pria tua ini, kan? Mingxuan, sekarang kamu tahu niat baik ibu, kan? Menikah itu harus sepadan. Aturan yang ditinggalkan leluhur tidak salah. saya menasihati kalian semua. Perhatikan cara bicara kalian. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Saya akan menyuruh orang mengusir kalian keluar. Kamu pikir kamu siapa sampai menyuruh orang mengusir kami? Kamu pikir ini wilayahmu ya? Orang tua, Jangan tidak tahu diri, ini adalah pesta ulang tahun Ketua Xie. Tidak boleh ada pasangan tak tahu malu seperti kalian berbuat seenaknya di sini. Ketua Xie, pesta akan segera dimulai. Silakan naik ke panggung untuk berpidato. Ketua Xie, Mulai saat ini Xie Group akan membatalkan semua investasi yang diberikan kepada Jia Group, dan juga memutuskan semua kerjasama dengan An Group. Selain itu, untuk Xinhua yang hadir di sini, jika ada yang berani memberikan bantuan kepada Jia Group, dan An Group akan dimasukin ke dalam daftar hitam Xie Group. Putri Jia ini membuat rumor sembarangan dan berkata kasar. Saya Li Group akan memutuskan kontrak dengan keluarga Jia dan keluarga An ini. Berkeliaran tanpa tahu siapa yang sebenarnya. Saya Chen Group akan membatalkan kerjasama dengan keluarga An. Ketua Xie, Jangan begitu kalau investasi dibatalkan. Jia Group akan hancur. Ketua Xie. Lepaskan. Ketua Xie, keluarga kami ini memiliki posisi yang baik, jangan karena seorang wanita Anda menghentikan kerjasama dengan keluarga An. Seorang wanita. Kinceng bukan wanita biasa. Kalian mengganggunya. Sama saja melawan Xie Group. Apa kalian masih bengong? Bawa mereka pergi dari sini supaya tidak mengganggu saya. Jangan. Jangan lepaskan saya. Kinceng, saya mohon. Wujud Ketua Xie tanpa investasi Xie Group. Jia Group akan hancur di tangan saya. Kinceng, jangan difoto. Saya bilang jangan difoto, Kinceng. Saya mohon, Kinceng. Xinhua ini hanya sebuah kejadian kecil. Tidak perlu diperhatikan, pesta lanjutkan.
Mingshuan, kamu ngapain lepaskan saya? Wen Qingchen ya Wen Qingchen. Aku memang meremehkanmu awalnya aku pikir. Kamu hanya sedang kesal. Ternyata kamu sudah mendapat dukungan besar. An Mingshuan menjadi mantan yang baik. Apa sesulit itu kalau sakit pergi berobat? Jangan ganggu aku. Lepaskan aku. Berhenti apa yang kamu lakukan. Qingchen adalah orang terpenting dalam hidupku. Jangan ganggu dia lagi kalau tidak. Aku punya banyak cara. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal kalau sudah sembuh? Kenapa kamu meninggalkanku? Mungkinkah? Aku sebenarnya bukan orang tuli dan bisu. Waktu itu untuk memberimu semangat, agar kamu punya harapan untuk hidup. Aku berpura-pura menjadi orang tuli dan bisu, menemanimu selama 5 tahun. Tapi kemudian aku sadar. Ketulusanku berubah menjadi hal yang paling tidak berharga bagimu. Minggir. Qingchen, ayo. Kita naik mobil. Kakek akan memberitahumu kabar baik. Ah, Kabar baik apa? sudah sampai di Kyoto bagaimana? Mau pergi? Tiket untuk musisi nomor 1 pasti sulit didapat. Cucuku mau kemana tidak perlu tiket. Ah, nanti aku akan berbicara dengan mereka. Kakek memang yang terbaik. Pembohong. Aku sebenarnya bukan orang tuli dan bisu. Pembohong. Anak sialan kamu yang membawa Wen Qingchen. Si pembawa sial ini kekeluargaan sekarang senyum menekan An Group. Keluargaan akan hancur karena kamu. Ibu. Tenang. Aku akan menyelesaikan ini. Mingshuan, aku mohon tolong selamatkan Jia Group. Sekali Singi Group berhenti memberikan dana, keluarga Jia sudah tamat. Wah, ketua Xie yang hebat. Bahkan demi seorang wanita. Semuanya salah An Qingchen si jalang itu. Kita bisa minta bantuan Nona Xie, kakeknya dipermainkan oleh seorang wanita. Saya tidak percaya dia tidak peduli. Kamu kenal Nona Xie? Katanya bintang internasional. Konser solo Nona Xie juga akan datang. Mungkin. Kita bisa mencoba keberuntungan. Tiketnya selalu sulit didapat. Meski menggunakan semua sumber daya keluargaan, belum tentu bisa mendapatkannya. Saya punya teman. Dia bisa membantu kita. Maaf, permisi. Maaf. Mengadakan konser solo tanpa tiket tidak boleh masuk. Nah, kami tentu punya. Silakan masuk, Nona. Kali ini berkat Nona Jia keluargaan membutuhkan. Nona Jia seperti asisten yang bijaksana bukan. Gadis bisu yang tidak berguna itu Nona An. Ini semua adalah tugas saya. Nona ini tolong tunjukkan tiketnya. Kakek bilang langsung masuk saja. Wen Qingchen, bukankah kamu sudah menjadi Nyonya Xie? Tiket untuk pesta dansa pribadi saja tidak bisa dapat sepertinya. Kamu tidak terlalu penting bagi ketua Xie. Ah. Perlu saya pesankan untukmu satu telepon saja. Kamu meremehkan orang terlalu banyak. Jatuh sendiri tidak perlu peduli padanya. Wen Qingchen sebagai manusia harus tahu diri. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Tidak ada tiket, silakan segera pergi. Maaf, saya tidak punya tiket tapi. Tidak ada tiket, minggir, kami semua antri di sini. Orang biasa saja tidak bisa masuk, kamu mau gratis. Sungguh tidak tahu malu. Maaf.
Permisi. Dia tidak perlu tiket apapun. Permisi. Hati-hati. Nona Wen, maaf saya terlambat. Dia memang tidak punya tiket karena Nona Wen. Saya yang mengundangnya secara pribadi. Masih ada yang mau ditanyakan. Tanya aku, nggak berani. Nona, kami memang tidak tahu situasinya. Mohon maaf, jangan sampai mempengaruhi suasana hati Anda untuk menghadiri pesta dansa. Nggak apa-apa. Cewek ini. Nggak cuma kenal malah melindunginya begitu. Pacarnya ya? Siapa sih dia sebenarnya? Wen Qingchen sudah tidur dengan An Mingshuan selama 5 tahun. Masa sih, mana mungkin dia pantas, kamu harusnya sudah tahu. Wajah aslinya kan? Nggak apa-apa kan? Terima kasih sudah bantu aku keluar dari situasi sulit. Nggak, aku yang nggak ngatur dengan baik. Katanya di pesta malam ini ada putri besar keluarga Xie. Bisakah Anda memperkenalkan saya? Aku cuma penari biasa, mana ada kualifikasi untuk memperkenalkan kalian. Kalau mau kenal putri besar keluarga Xie, coba aja masuk dan cari keberuntungan. Kamu? Status Anda begitu mulia. Mana mungkin nggak punya kualifikasi? Pasti Wen Qingchen yang berbuat jahat. Qingchen, ayo kita pergi. Kemana-mana selalu sial aja. Aku juga merasa begitu. Kamu pikir orang nggak tahu wajah aslimu, kamu bisa hapus masa lalu. Dan mulai lagi, aku kasih tahu kamu selamanya cuma orang rendahan yang nggak ada kelasnya bagaimanapun. Nggak bisa hilangkan bau miskinmu. Nona Jia. Dulu aku nggak pernah mempermasalahkanmu. Seharusnya kamu bersyukur. Aku peringatkan kamu. Jangan cari masalah lagi. Apa kamu bilang kamu berani memperingatkan aku? Aku putri besar keluarga Jia, kamu siapa sih? Wen Qingchen, kamu pergi dari Xie Zhenting. Si tua bangka itu, kamu nggak ada apa-apanya. Putri besar keluarga Jia. Setelah lepas dari suntikan dana Xie, pasti keluarga An dan Jia nggak nyaman ya? Wen Qingchen, jangan terlalu sombong dulu. Kamu mungkin lupa betapa memalukannya dirimu dulu. Untuk tetap di samping Mingshuan. Sengaja pura-pura bisu. Pada akhirnya tetap saja dibuangkan. Wen Qingchen, kamu mungkin nggak tahu ya. Mingshuan untuk mencariku nggak tahu sudah bohong berapa kali. Ke kamu. Berapa banyak alasan di hatinya. Akulah calon istri terbaik. Nona Jia, dulu aku bukan tidak tahu malu tapi buta. Kalau kau berani menyebut masa lalu lagi, aku benar-benar akan mulai memperhitungkan. Hahaha. Kau pikir aku takut padamu? Kalau kau berani. Ini kau yang cari. Wen Qingchen, kau berani menyiramku. Bukannya mencari putri keluarga Xie. Orangnya ada di depanmu, bagaimana? Tidak bisa mengenali. Kau bilang kau putri keluarga Xie, hahaha. Kau gila ya? Putri keluarga Xie itu sangat mulia. Kau cuma orang kampung, pantaskah? Percaya atau tidak, aku sibuk sekarang. Tolong minggir. Kau aku? Aku sudah memperingatkanmu, kalau kau berani menggangguku lagi, kau harus membayar konsekuensinya. Wen Qingchen. An ada urusan. Qingchen kau. Mingshuan, lihat. Kenapa kau begitu licik aku? Aku tahu Qingchen dekat dengan ketua Xie. Berpikir pasti dia kenal putri Xie. Ingin minta tolong untuk memperkenalkan. Tapi hasilnya jadi begini. Qingchen. An tidak perlu buru-buru mendidikku. Dia yang cari masalah. Sudah cepat bersih-bersih. Jangan sampai dilihat orang.
Terima kasih semuanya. Atas kesibukan kalian datang ke pesta dansa pribadiku. Tentu juga terima kasih kepada perwakilan panitia kami. Kehadiran putri keluarga Xie tidak tahu. Apakah beruntung bisa mengundang wanita cantik ini untuk menari satu lagu. Orangnya sebentar lagi keluar sepertinya. Beberapa orang akan ketahuan. Aneh bayangan ini. Kok mirip Wen Qingchen ya? Ya ampun, putri keluarga Xie, tidak hanya keturunan baik, tapi juga pandai menari. Benar-benar pasangan yang serasi. Bukan karena Nona Xie ya. Sungguh berkat Nona Xie. Meskipun mereka terlihat akrab, TAPI Jerkentarian Mirka yang sempurna, membuatmu tidak merasakan nafsu sama sekali. Benar-benar suasana seni yang tinggi. Sungguh luar biasa. Orang ini memberiku kesan. Kok mirip banget sama Wen Qingchen ya? Dasar tidak berguna. Gak mikirin yang lain, cuma mikirin cewek itu. Qingchen gak ngerti apa-apa. Gimana mau menari? Silakan Nona Xie dari keluarga Xie untuk memberikan sambutan. Wen Qingchen. Oh, ternyata dia ya. Membantu dia keluar dari masalah, ternyata dia adalah putri keluarga Xie. Dulu sudah merasa dia punya aura yang luar biasa, sekarang lihat. Ternyata saya yang buta. Keluarga Xie kan yang jadi penyelenggara, dia datang. Pasti nggak perlu tiket masuk, sial. Kalau Wen Qingchen benar-benar putri keluarga Xie, maka kita bakal hancur, jangan-jangan. Wen Qingchen benar-benar putri keluarga Xie. Wen Qingchen, kamu ternyata putri keluarga Xie. Apalagi yang kamu sembunyikan dari saya? An Ningxuan, kamu ngapain? Kamu bikin aku sakit. Maaf Pak, sepertinya ada salah paham. Nona Wen adalah tamu yang saya undang langsung. Bukan putri keluarga Xie. Sudah saya bilang Wen Qingchen. Mana mungkin jadi putri keluarga Xie? Ambil ini. An Ningxuan, kamu mau ngapain sebenarnya? Kita sudah putus. Wen Qingchen. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Silakan kamu duluan. Saya tahu. Kamu suka wanita seperti Jali yang punya latar belakang baik, yang bisa membuatmu bangga. Tapi saya bukan. Sekarang kita sudah putus. Mari kita berjalan masing-masing. Berjalan masing-masing. Kamu kayaknya sengaja merendahkan diri, gimana sudah ada yang pertama. Masih mau yang kedua, kamu nggak pilih-pilih ya? Sama sekali nggak punya rasa malu. Apa maksudmu? Bukannya kamu punya hubungan dengannya? Kalau tidak, kenapa dia membantumu? An Ningxuan, aku Wen Qingchen di hatimu. Seberat itukah? An Ningxuan, aku Wen Qingchen di hatimu. Seberat itukah? Dengarkan baik-baik, aku tidak perlu membuktikan kejujuranku pada siapapun, terutama kamu. Harap kamu jangan ganggu hidupku lagi. Apakah aku salah melihat? Qingchen, cepat duduk. Cucuku yang manis. Kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Apakah ada yang mengganggumu? Kakek, jangan khawatir tentang aku. Anak brengsek itu juga ada di sana. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu datang. Tapi kenapa Nona Wen tidak langsung menunjukkan identitasnya?
Dengan begitu, Alasan aku tidak mengungkapkan identitasku karena kalau keluarga An tahu, mereka pasti tidak akan melepaskanku. Aku tidak ingin mengganggu kehidupan tenangku sekarang. oh begitu. Mingshuan Tante An. Kali ini tidak bisa bertemu dengan Nona Xie. Sungguh sayang, tidak usah buru-buru. Keluarga Xie setiap tahun pada waktu ini mengadakan lelang amal. Nona Xie sebagai satu-satunya pewaris keluarga Xie pasti akan hadir saat itu. Cari cara untuk menyenangkan hati Nona Xie. Tante An, kami pasti akan melakukannya. Tapi aku benar-benar iri pada Qin Cheng. Baru saja putus dengan Mingshuan, langsung ada ketua Xie yang jatuh cinta padanya. Aku benar-benar tidak bisa menandinginya. Gadis yatim itu jelas bukan orang yang mudah. Kalian semua jauhi dia, jangan sampai terkena aura buruknya. Sudah, jangan bahas dia lagi. Biarkan aku sendiri dulu. Anak bodoh, ada apa ini? Masih tidak bahagia ya? Aku hanya tidak mengerti. Kenapa setelah bersama begitu lama, dia tidak begitu mengerti aku. Sudahlah. Lagi pula kedepannya aku juga tidak akan ada hubungan lagi dengannya. Bagus kalau kamu bisa move on. Anak brengosan seperti dia. Tidak layak kamu sedih karena dia. Oh ya, malam ini adalah acara lelang amal tahunan keluarga Xie. Kamu dandan yang cantik ya malam ini. Temanin aku datang. Tapi acara lelang amal keluarga Xie kan besar-besaran, aku takut bikin kamu malu. Aduh, bodoh amat, takut apa sih? Nanti kalau kamu sudah jadi CEO grup Xingyue, kesempatan seperti ini pasti banyak malam ini. Manfaatkan kesempatan ini. Kamu harus mulai terbiasa. CEO. Tapi aku belum pernah belajar. Bisa nggak ya? Ada kakek di sini. Kamu nggak perlu takut apa-apa. Baiklah, kalau kakek sudah bilang begitu. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kakek. Baik. Minggir dong. Permisi lewat. Wah, pantas saja keluarga Xie yang terkaya. Acara lelangnya mewah banget. Meeting kali ini sangat penting. Ini satu-satunya kesempatan kita bertemu dengan putri keluarga Xie. Jangan sampai gagal. Tenang Mingshuan, aku sudah paham. Kamu kenapa dandan cantik gini? Aku kangen banget sama kamu. Yan, kamu peluk terlalu kencang. Aduh. Maaf, nggak sakit kan? Nggak. Tunggu. Kamu kenapa tiba-tiba bisa bicara? Yan, aku. Harusnya aku bilang dari dulu. Aku sebenarnya. Oh, ternyata kamu pura-pura bisu tuli karena si brengosan itu ya? Si brengosan itu padahal Qin Cheng kita ini baik banget. Dia nggak tahu menghargai tapi nggak apa-apa. Sudah berlalu semua hari ini. Kita rayakan saja. Selamat, kamu sudah sadar dan lepas dari pria brengsek itu. Nona, bolehkah kita berteman? Maaf. Mingshuan itu Qin Cheng bukan? Qin Cheng. Kondisinya bagus, pertimbangkanlah. Yan, kalau kamu terus bilang begitu, aku benar-benar marah. SST. Aku mau angkat telepon dulu. Minum dulu yuk. Sepertinya. Setelah Qin Cheng meninggalkanmu, dia jadi sangat populer ya? Qin Cheng. Aku kira aku salah paham padamu. Apakah kamu tidak tahan kesepian begitu? Mingshuan, kamu ternyata masih tidak bisa melupakannya. Qin Cheng, kenapa kamu juga di sini? Hari ini berpakaian cukup rapi ya, tapi tetap tidak bisa menutupi bau asam tubuhmu.
Hei, jangan pergi dulu. Kamu ini kenapa tidak bisa menjaga diri? Sudah punya Direktur Xie. Masih kesini merayu pria lain. Kalian lanjut dulu ya, aku ada urusan. Kamu ngomong apa? Apa yang aku bilang tidak kamu mengerti? Kalau begitu lihat baik-baik, hei. Ayo semua lihat wanita ini. Masih muda sudah tahu cara naik jabatan. Bahkan orang terkaya di Nancheng, Direktur Xie, jatuh cinta padanya. Wanita ini ternyata wanita yang tidak segan-segan melakukan apa saja. Di permukaan terlihat cantik, tapi di belakang layar begitu tidak setia. Walaupun Direktur Xie, kekayaannya tak tertandingi tapi dia sudah tua. Siapa tahu apakah dia masih bisa di situ. Jiali, menebar rumor hanya butuh mulut. Tapi kamu tahu apa akibatnya, Jiali? Menebar rumor hanya butuh mulut. Tapi kamu tahu apa akibatnya? Kinceng, aku tahu kamu tidak ingin orang lain tahu tentang kehidupan pribadimu. Sangat kacau, tapi ini semua demi kebaikanmu. Aku sendiri tidak bisa membujuknya, jadi aku minta bantuan kalian semua. Oh. Nah, kalau kamu kekurangan uang, aku bisa memberimu. Jangan sampai karena uang kamu menghina dirimu sendiri. Jauhkan itu dariku. Lihat betapa baiknya nona ini. Cepat ambil uangnya dan pergi. Benar, kita tidak mau bergaul dengan orang yang tidak bermoral. Bersama-sama. Kalian jangan keterlaluan. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Ah, Lili, kamu baik-baik saja. Mingshuan, aku tadi hanya ingin menasihati Kinceng agar dia tidak tertular penyakit kotor dari luar. Tapi sepertinya dia tidak menghargainya. Wen Qingchen sudah cukup belum? Banyak orang yang melihat cepat minta maaf ke Lili. Jangan biarkan mereka terus menertawakan kita. Kurasa yang jadi bahan tertawaan adalah kamu. An Mingshuan, apa hakmu untuk mengatuku? Mingshuan, aku baik-baik saja. Jangan kamu menyusahkannya lagi. Wen Qingchen meminta maaf sekali saja. Kenapa begitu sulitnya? Lihatlah Nona Jia. Sungguh pengertian. Benar, cepat minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Baik, aku minta maaf. Tapi aku harap kamu dan Lili MU selamanya pergi dari pandanganku. Jangan ganggu aku lagi. Maaf. Bajingan. Kalian berani sekali. Berani memfitnah Kinceng. Wen Qingchen adalah satu-satunya pewaris Xie Zhenting. Hari ini siapa yang di sini menyebarkan fitnah? Apa? Satu-satunya pewaris. Apakah dia cucu perempuan Xie yang baru ditemukan? Apakah kita salah paham padanya? Cucu perempuan Xie. Gadis kecilku Kinceng, kamu benar-benar telah menderita. Ternyata bala bantuanmu akhirnya datang juga. Sudah kuperingatkan kalian sebelumnya. Tak disangka kalian malah semakin menjadi baik, sangat baik HMPH. Maka jangan salahkan aku. Ayo bawa mereka semua pergi. Hapus Kilyarga Mirka dari daftar keluarga terhormat di selatan. Tunggu. Lelang amal akan segera dimulai. Jangan sampai terlambat karena aku. Tapi mereka terhadapmu. Usaha amal keluarga Xie masih butuh bantuan mereka, aku tahu batasnya. Baiklah, aku ikuti kata-katamu. Kalau semua dengarkan baik-baik. Kali ini aku maafkan kalian. Tapi tidak akan ada kesempatan lagi. Jika masih berani lagi, kalian bisa lupakan untuk tetap di selatan. Kinceng, aku masih ada rapat. Sini, serahkan padamu. Oh iya. Kinceng, gelang ini. Masih ingatkah kamu? Ini gelang milik Mama. Dulu saat kita masih susah, Mama menjualnya. Ini adalah peninggalan nenekmu, yang diberikan kepada Mama dulu. Mama ikut ayahmu pergi jauh. Tidak meninggalkan APA Untang 8 orang, yang menjualnya kembali ke rumah lelang kita. Sekarang kamu yang simpan baik-baik. Aku akan menjaganya. Ada yang memang suka pamer.
Gelang kecil saja sudah bisa membuatmu terpesona. Gelang kecil saja sudah bisa membuatmu terpesona. Non Jia, jangan asal bicara ketua Xie. Jelas-jelas memperlakukan nona ini dengan istimewa. Kemungkinan besar, dia adalah putri keluarga Xie. Kamu ngomong apa? Dia sendiri pernah mengaku bahwa dia bukan putri keluarga Xie. Dia hanya selir ketua Xie. Memang benar. Kalau benar putri keluarga Xie, mengapa tidak mengaku dengan bangga? Wen Qingcheng, inikah alasanmu untuk tidur dengannya? Kamu mau? Aku kasih. Mingshuan, kamu baik-baik saja. Wen Qingcheng, kamu gila. Dia yang mulut besar. Jangan kira karena Direktur Xie melindungimu kamu bisa semaumu. Aku kasih tahu kalau aku ceritakan semua ini secara detail pada Nona Xie, lihat apa yang bisa kamu lakukan. Baiklah, silakan saja kamu laporkan. Aku tunggu. Kamu, Sudahlah Lili, yang paling penting sekarang adalah menemukan Nona Xie. Hei ibu, aku masih belum bisa mendekat dengan keluarga Xie, maaf ya. pasti itu wanita Wen Qingchen yang membisikkan di telinga Direktur Xie. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahunku, kamu tentukan alamatnya. Di Hotel Xingli milik keluarga Xie nanti. Aku akan mengundang keluarga Xie secara pribadi. Wah, Bos An terlalu keren. Pantas saja jadi idaman. Tidak heran kalau putri keluarga Jia begitu tergila-gila padanya. Apa keluarga Jia yang hampir bangkrut itu? Sudahlah, setelah Bos An mengalami masalah, dia tidak pernah muncul lagi. Sekarang Bos An kembali. Dia ikut kembali. Sungguh menjijikkan. Aneh, di mana tempat dudukku? Nona Jia, jangan cari-cari lagi tempat dudukmu di belakang. Apa? Keluargamu hampir bangkrut. Duduk di belakang itu wajar. Pasti lagi-lagi Wen Qingchen yang berulah. Mingshuan, aku tidak pernah duduk di belakang. Bisakah kamu bicara dengan panitia untuk memaklumi? Tapi panitia pesta ini adalah keluarga Xie. Bagaimana kalau kamu mengalah saja? Tidak. Sudahlah Lili, cuma tempat duduk. Semua orang melihat, cepat kembali duduk. Bukan. Direktur Xie, kenapa sampai sekarang belum muncul? Kamu tidak tahu Direktur Xie tadi sudah datang. Tapi dia pergi lagi, sepertinya dia meminta Nona Wen untuk mewakilinya. Wen Qingchen, kamu mewakilinya. Bukankah itu sama saja dengan mengumumkan pada dunia bahwa kamu adalah orangnya? Kamu tadi kemana kok baru datang? Aku baru saja pacaran. Selamat datang di acara lelang amal kali ini. Berikutnya adalah barang lelang pertama kita. Sebuah artefak puncak dari dinasti Song. Lukisan pemandangan gaya Xie, harga awal 1 juta. Ini bagus. Kebetulan tante mau ulang tahun, kita beli aja. Kasih ke dia biar makin baik kesannya. Ini cuma replika yang aslinya. Masih tergantung di ruang baca mama. 1,5 juta, 2 juta. 4 juta. Qingcheng, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Nanti aku jelasin. Tapi ini cuma replika. Kenapa kamu beli ini? Ini buat amal, kalau bisa bantu ya bantu. Berani saingin aku? 6 juta. 10 juta. Ini cuma barang lelang pertama, bukan barang bagus juga. Dia gila ya? Karena dia suka, aku gak mau ikut lelang lagi. 10 juta sekali. Deal, selamat kepada Nona Jia dari grup Jia. Berhasil mendapatkan lukisan terkenal. Saingin aku, baik itu barang lelang atau pria, kamu gak bakal menang. Aneh, bukannya Nona Jia hampir bangkrut ya? Kenapa masih punya uang sebanyak itu? Apapun itu, yang jelas dia gila. Lukisan ini gak seharga segitu, dia terlalu bodoh. Wen Qingchen, kamu berani sengaja naikin harga. Buat bikin aku kesal, kayaknya aku harus cari kesempatan. Buick kasih kamu, Pele Barang Juan. lelang berikutnya sangat istimewa. Keramik yuan dengan motif ikan bermain air. Harga dasar 30 juta, lelang dimulai. Ini bagus, barang langka.
Akhir-akhir ini sering bikin mama marah kasih ini cocok. Kincing ini bagus, beli ini. Aku juga merasa kakek pasti suka. Ya? 60 juta. Uang keluarga Xie kamu pakai aja seenaknya. 70 juta. 75 juta. 80 juta Wen Qingchen. Ketua Xie benar-benar dermawan padamu. An Mingxuan, apakah kamu sengaja melawanku? 80 juta pertama. 80 juta. 100 juta. Selamat, barang koleksi ini dimenangkan oleh grup Xingyue. Aku ke toilet dulu. Baik. Wen Qingchen. Kenapa kamu di sini? Aku pikir sebelumnya aku salah paham padamu. Ternyata kamu tidak tahu malu. Demi uang bahkan tubuhmu sendiri bisa kamu jual. An Mingxuan, lepaskan aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Katakan, apakah kamu dan Ketua Xie sudah bersama sejak lama? Apakah berpisah juga karena dia? Pertanyaan ini sudah kujawab 800 kali. Kamu masih tidak mengerti kita berpisah. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Hanya karena tidak ada cinta lagi. Aku tidak percaya. Dulu kita begitu baik. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak cinta lagi? Aku tidak percaya. Apakah kamu ingin aku mengatakan dengan jelas? An Mingxuan, sebenarnya kamu sendiri yang merasa aku tidak pantas untukmu. Karena kamu begitu bingung. Mengapa aku tidak melepaskanmu? An Mingxuan, pergilah. Sampai di sini saja. Mingxuan, kamu pernah begitu emosional karena aku. Wen Qingchen, wanita ini. Apa? Apakah kalian berkomplot? Datang silih berganti, bahkan saat aku ke toilet tidak membiarkan aku tenang. Berani memperlakukan Mingxuan seperti itu. Akan kusobek mulutmu. Berhenti. Oh, ini bukan hadiah tidur dari Ketua Xie. Untukmu. Sangat berharga ya? Kembalikan padaku. Kalau aku menghancurkannya, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak. Jiali. Maaf, Bu. Aku tidak bisa menjaga gelangmu. Jiali, kau benar-benar menggunakan segala cara untuk menjelekkan namaku. Kalau begitu jangan salahkan aku untuk membalas. Tolong selidiki Jiali. Mingxuan, tolong aku. Mingxuan, tolong aku. Kenapa bisa begini? Barusan, aku bertemu Qingchen di toilet. Awalnya aku menyapanya duluan, tapi tak sengaja merusak gelangnya. Tapi bagaimanapun juga dia tidak mau memaafkanku. Lalu, Wen Qingchen, apa kau yang melakukannya? pasti ada kesalahpahaman. Qingchen tidak akan melakukan itu. Dia juga tidak sudi melakukannya, bukan dia. Lalu siapa lagi? Aku tidak mungkin melukai diriku sendiri. Mingxuan, kau tahu, aku paling takut sakit. Wen Qingchen.
Aku tanya apa kau yang melakukannya. Ya, aku yang melakukannya. Kau ingin balas dendam. Aku tanya sekali lagi. Apa kau yang melakukannya? Mingshuan, apa maksudmu? Dia sudah mengaku, kenapa kau masih mempertanyakannya? Sudahlah, Wen Qingchen minta maaf pada Lily. kau berani memukulku. Aku pukul kau karena kau layak dipukul tamparan ini atas nama ibuku di surga. Karena kau merusak gelangnya. Kalau ada masalah hadapi aku merusak barangnya. Itu bukan kehebatan. Kau bohong, semua orang sudah melihat. Gelang itu adalah pemberian dari kekasihmu, Ketua Xie. Apalagi yang mau kau bantah? Dengarkan baik-baik. Aku Wen Qingchen mulai saat ini tidak akan pernah berdamai dengan Jiali jika aku melanggar. Seperti gelang ini. Qingchen, tanganmu berdarah. Tidak apa-apa, bungkus saja. Aku antar kau ke rumah sakit. Tunggu. Wen Qingchen, apa kamu lupa? Kamu belum minta maaf ke Lily. Bukan kakak ini yang melakukannya. Bukan dia. Dari mana datangnya anak kecil ini? Saat itu di kamar mandi cuma ada kita berdua. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kakak benar-benar bukan kakak cantik ini yang melakukannya. Kenapa kamu bilang begitu? Saat itu aku juga ada di kamar mandi. Aku melihatnya. Aku melihat dia bertengkar dengan kakak cantik itu dan kakak itu ingin pergi. Dia tidak membiarkan kakak itu pergi, bahkan memaksa melepaskan gelang kakak itu. Lalu gelang itu jatuh dan pecah. Dia lalu berteriak-teriak dan lari keluar. Tapi kakak cantik itu benar-benar tidak menyentuh kakak ini. Aku melihatnya dengan jelas. Bukan Mingshuan. Mingshuan, dia hanya seorang anak kecil. Mungkin saja salah lihat. Adik kecil ini bicaranya jelas. Dia menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia sama sekali tidak melukaimu kan? Jadi selama ini kamu yang memfitnahnya. Bukan aku. Mingshuan, aku. Aku ada yang ingin ditanyakan. Sekarang aku sedang tidak enak badan. Ada apa? Tunggu sampai aku sembuh dulu ya. Ada beberapa hal yang harus aku tanyakan hari ini. Mingshuan, kamu mencurigai aku yang memfitnah Wen Qingchen. Kita sudah kenal lama, kamu masih tidak mengenalku. Anak kecil tidak akan berbohong, dia bilang Wen Qingchen sama sekali tidak menyentuhmu. Tidak, bukan aku. Kamu seorang putri sampai berbuat seperti ini. Benar-benar mengecewakanku. Mingshuan. Wen Qingchen. Semua ini gara-gara kamu. Orang yang sudah lama ku kenal ternyata tidak ku kenal dengan baik. Apakah aku benar-benar salah? Mungkin status bukan segalanya pandangan orang lain. Tidak begitu penting, tapi Qingchen. Hubunganmu dengan Direktur Xie. Qingchen. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menghubungiku? Ada apa sih, Playbe? Ada perlu apa? Nona Shu Qingchen mana? Aku ada yang mau bicara dengannya. Maaf, Qingchen sedang sibuk sekarang. Kapan dia akan ada waktu? Untukmu dia tidak akan pernah ada waktu. Nona Shu. Aku mohon. Kok kamu ini berubah-ubah terus? Sekarang bisa nangis cari Qingchen, aku kasih tahu ya. Nggak mungkin Qingchen nggak ada di sini. Kalau berani cari sendiri. Wen Qingchen. Aku nggak percaya kalau aku nggak bisa nemuin kamu. Pantas direktur kursi kantornya. Beda banget sama yang lain. Qingchen, asal kamu suka nanti aku suruh orang. Siapin beberapa lagi buat kamu. Nggak usah, satu aja cukup. Oke, mulai sekarang. Grup Xingyu ini akan perlahan-lahan
Diserahin ke tanganmu. Kakek tenang aja soal perayaan ulang tahun grup Xingyu. Aku sudah siapin. Pasti nggak bikin kakek kecewa. Oke, bagus. Direktur An nggak ada janji. Anda nggak bisa masuk. Direktur Xie. Sebelumnya aku nggak tahu diri sudah lancang sama Anda. Pengen minta maaf langsung dan beberapa hari lagi ibu saya akan ngadain pesta ulang tahun, mohon kehadirannya. Ini An Mingxuan. Nak, aku lagi sibuk nih, nggak ada waktu. Pulang aja kamu. Kamu. Wen Qingchen, kok kamu di sini? Kamu direktur grup Xingyu. Aku nggak tahu kalau Direktur An suka masuk kantor orang lain tanpa izin. Jawab, jangan alihkan topik. Nak, anakku sudah putus sama kamu. Di mana dia? Dan apakah dia direktur grup Xingyu? Nggak ada hubungannya sama kamu. Wen Qingchen, ya Wen Qingchen. Sekarang kamu mulai mengambil alih grup Xingyu. Apakah nanti kamu akan mengambil alih segalanya dari keluarga Xie? Aku tidak punya mood untuk berdebat denganmu, Ketua Xie. Ibu akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Xingyu beberapa hari lagi. Ini undangannya, kami sangat berharap Anda bisa datang. Tentang bisa datang atau tidak, itu tergantung pada Qingchen. Wen Qingchen, ini tentang Xingyu dan kerjasama dengan keluargaan. Kami mohon Anda bisa datang. Oke, taruh barangnya, kamu bisa pergi. Aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu memblokirku? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan mantan yang baik? Kamu. Wah, dia mengadakan pesta ulang tahun di hotel kita sepertinya. Dia benar-benar ingin mengundang kita. Aku lihat perkembangan keluargaan beberapa tahun terakhir. Lumayan bagus. Kenapa tidak kita temui mereka? Oke, sangat mirip dengan kakekmu. Dan gaya aku dulu kalau begitu. Bawa juga guci keramik Shuangyu Shishui. Dan keramik biru putih. Ah, itu kan yang aku siapkan untukmu. Nanti masih banyak kesempatan untuk menyiapkan untuk kakek. Kan kamu bilang keluargaan juga suka. Bawa saja biar mereka juga melihat. Hari ini kamu terlihat sangat cantik. Langsung memukau semua orang, Lily. Hari ini, mau memberikan apa untuk Ibu Mingxuan? Aku menyiapkan harta dari dinasti Song. Habis jutaan nanti. Kalian akan tahu. Wah, Mingxuan, kita sangat beruntung ada Wen Qingchen yang setia dan diam-diam mencintai, ada juga Lily yang begitu perhatian. Benar-benar iri dan cemburu. Wen Qingchen. Dengan status apa dia muncul di sini? Tidak menyangka Wen Qingchen berubah sebesar ini. Dulu dia cuma gadis polos, sekarang sepertinya tidak ingin diganggu. Wah, sulit menebak hati orang. Siapa tahu penampilannya dulu hanya pura-pura. Kalau tidak, dia tidak akan langsung menjadi kekasih ketua setelah meninggalkan Mingxuan. Sudahlah. Mingxuan, kamu datang. Wen Qingchen adalah tamu yang saya undang. Tapi bukankah kamu sudah putus dengannya? Dia sekarang adalah CEO dari grup Xingyu. Wah, beneran nih? Xie Laoye ini benar-benar. Otaknya udah kemasukan, setan udah berjuang seumur hidup. Malah menyerahkan hasil jerih payahnya ke selingkuhannya. Wen Qingchen, kenapa sih? Xie Laoye ini udah pikun. Urusan keluarga Xie jangan kita ikut campur. Ibu saya sebentar lagi datang, kita harus lebih menghormati. Selamat datang semuanya. Di acara ulang tahun saya yang sederhana ini. Semoga kalian bisa menikmati acara ini dengan senang dan nyaman. Kenapa Chairman Xie belum datang juga? Kamu yakin sudah mengundangnya? Saya sendiri yang menyerahkan undangannya. Bagaimana kalau saya pergi mengingatkannya lagi? Sudahlah, kalau dia mau datang pasti akan datang. Kita yang mengingatkan juga tidak pantas. Ibu, hari ini adalah hari besar Anda. Bagaimana kalau kita lihat hadiahnya dulu? Baiklah, Tante. Ini hadiah dari saya untuk Anda. Oh, hadiah apa?
Saya tahu Anda suka mengoleksi lukisan kuno. Jadi saya sengaja membeli lukisan asli dari dinasti Song di lelang. Untuk merayakan ulang tahun Anda lukisan asli dinasti Song. Lumayan menarik. Wah, Anda sangat perhatian. Apakah ini benar-benar lukisan asli dinasti Song? Jangan-jangan ini palsu. Bagaimana mungkin ini saya beli dengan harga 10 juta? Dari lelang amal keluarga Xie. Bagaimana mungkin ini palsu 10 juta? Lukisan ini paling mahal 1 juta. Dan lelang amal keluarga Xie tidak mungkin ada barang palsu. Ini jelas-jelas tiruan yang buruk. Bagaimana mungkin Wen Qingchen kamu yang bilang? Waktu itu kamu juga ingin membeli lukisan ini kan? Kalau ini palsu, kenapa kamu mau bersaing dengan saya? Oh, saya tahu. Kalian berdua bekerja sama untuk mempermalukan saya. Ingin membuat saya malu di depan umum Wen Qingchen. Pasti kamu yang membujuk saya kalau tidak. Mungkin membayar tiruan ini, makanan bisa sembarangan dimakan. Tapi omongan jangan sembarangan saya dan Nona ini. Bukan satu tim dan lukisan ini orang yang punya mata pasti bisa melihat ini palsu kalau kamu tidak tahu barang. Jangan menyalahkan orang lain, kamu ngomong sembarangan. Saya tidak tahu barang walaupun bukan kalian berdua. Yang bekerja sama pasti Wen Qingchen yang membujuk saya. Kalau tidak, saya tidak mungkin membayar 10 juta untuk membeli sampah ini. Kalian tidak percaya kata-kata saya tapi pasti percaya Ming Xuan kan? Menipu kamu ngomong apa sih? Kapan aku pernah menipu kamu? Kalau kamu benar-benar ingin lukisan ini, kenapa akhirnya tidak bersaing denganku? Aku lihat kamu sebenarnya tidak ingin lukisan ini, kamu sengaja menjebakku. Aku dilelang amal. Memang menawar, tapi aku hanya ingin berkontribusi untuk amal, tidak ada niat lain. Tapi aku melihat kamu sangat suka lukisan ini. Jadi aku mengundurkan diri dari lelang Nona Jia. Aku tidak tahu apa yang salah yang aku lakukan. Kamu ngomong begitu kalau kamu merasa tidak enak, aku bisa membayar untuk membeli lukisan ini sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Aku bisa membayar untuk membeli lukisan ini sebagai kompensasi. Boleh kan? Bukan kamu ngomong apa sih Wen Qingchen lukisan ini? Lily, kamu biasanya jarang keluar. Tidak sering ke tempat seperti ini, tidak mengerti juga wajar. Mama, aku percaya niat Lily masih baik. Lily, urusan ini sudah selesai. Nona Wen, kalau begitu aku tanya kamu. Membawa apa hadiah untuk Ibu An? Jangan-jangan datang tangan kosong. Tentu tidak, aku juga punya hadiah untuk tante. Nona Wen, aku ingatkan baik-baik ya. Kalau hadiahnya memang tidak layak, lebih baik jangan diberikan malu-maluin. Hadiah ini pasti tante suka. Bawa sini. Aku datang kali ini mewakili Direktur Xie. Ini hadiah dari Direktur Xie untuk Anda. Benar-benar barang bagus. Kalau begitu An mengucapkan terima kasih. Kamu dan Direktur Xie hubungannya tidak biasa. Pasti kamu juga bisa diucapkan terima kasih. Hubunganku dengan Direktur Xie tidak penting. Yang penting, Presiden Grup Xingyue sekarang adalah aku. Kamu mengucapkan terima kasih padaku sudah seharusnya. Apa kamu sekarang menjadi Presiden Grup Xingyue? Wah, benar-benar tidak menyangka. Qingchen, kamu begitu berbakat. Aku lihat keluarga Xie segera menjadi milikmu kalau begitu hadiah ini. An, terima kasih Presiden Wen dan Direktur Xie. Harap Presiden Wen kedepannya lebih mempertimbangkan kerjasama dengan grup An untuk mencapai win-win. Kamu tenang dalam pekerjaan. Saya secara alami keras, saya tidak akan orang yang bermasalah bekerja sama. Apa maksudmu, Bibi? Dia mengerti. Maksudnya, orang-orang sekarang memiliki status tinggi. Tak satu pun dari kita. Kau bilang itu Qingchen Ops. Aku minta maaf. Qingchen, kau baik-baik saja. Kalian kurang di sini. Ingat apa yang Anda lakukan hari ini. Hei Tuan Wei. Bantu aku menangani satu kondisi. Tempat waktu. Koridor Star Moon Hotel sekarang. Wen Qingchen. Karena kau tidak akan menghilang, biarkan aku membantumu. Maaf Nona, kami terlambat. Benar saja itu kamu. Kau tahu aku. Aku tahu siapa yang Song Wei benar. Anda menyelidiki saya. Sejak kapan? Dari saat Jiali menghancurkan peninggalan ibuku, aku tahu kau dan dia. Tapi hal-hal itu tidak cukup untuk membuatnya hancur. Dia datang ke pintu begitu cepat. Aku tidak bercampur dengan keluhan di antara kalian.
Saya hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang. Hanya karena penampilan Anda yang membuat saya dan dia. Dengan kesimpulan, jika kau ingin hidup kau harus membantuku. Tentu saja, akan ada bayaran. Remunerasi. Kenapa kau tidak percaya aku kaya? Kalau tidak, mengapa orang-orang ini mendengarkan saya? Karena aku orang terkaya Xie. Satu-satunya ahli waris. Jadi, aku bilang padamu, Anda hanya perlu menyatakan, aku terluka parah. Ingatlah untuk tidak melakukan trik. Kalau tidak, konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Bagaimana dengan Wen Qingchen? Seperti yang kamu inginkan, dia sudah terluka parah. Sudah kubawa pergi. Baguslah, mati malah terlalu mudah buatnya. Tidak ada jejak yang tertinggalkan. Tenang, semuanya bersih. Bagus, 5 juta akan kukirim nanti soal Wen Qingchen. Untukmu. Berakting bagus, tapi kamu masih perlu bekerja sama denganku. Mengerjakan satu hal setelah selesai. 20 juta ini akan menjadi milikmu. Kamu pergi bilang ke manajer hotel. Acara ulang tahun An dan peringatan tahunan grup Xingyue bentrok sebagai permintaan maaf. Grup Xingyue bersedia memberikan kompensasi dan mengundang mereka untuk tetap tinggal terus ikut peringatan tahunan. Baik. Jiali, kamu yang mulai tidak adil. Jangan salahkan aku kalau aku balas. Semuanya tenang, baru saja dapat pemberitahuan. Peringatan tahunan grup Xingyue dan pesta ulang tahun An. Terjadi bentrok waktu grup Xingyue untuk peringatan tahunan. Bisa berjalan lancar, memutuskan memberikan kompensasi tinggi kepada An dan dengan tulus mengundang semua yang hadir untuk terus ikut peringatan tahunan nanti. Bagaimana pendapat kalian? Bagus, aku setuju. Ibu, bagaimana bisa kamu setuju? Ini terlalu merendahkan. Tahu tidak aturan siapa dulu. Kamu tidak mengerti kenapa aku mengadakan pesta ulang tahun di restoran Xie bukan untuk mendekati keluarga Xie. Tahun-tahun sebelumnya peringatan tahunan Xie tidak pernah terbuka untuk umum. Para pebisnis besar dari berbagai tempat berebut ingin masuk. Benar juga, peringatan tahunan Xie. Kalau diadakan bersamaan dengan pesta ulang tahun Ibu An, maka ketua Xie pasti akan hadir. Ini sesuai dengan keinginan keluarga An. Kalau begitu kita bisa ikut. Peringatan tahunan grup Xingyue. Semua berkat Ibu An Xie bersedia mengajak kita ikut peringatan tahunan ini. Pengakuan terhadap An. Kalau bukan karena sebelumnya, karena Wen Qingchen si pembawa sial, terjadi begitu banyak kecelakaan, menyebabkan ketidakpuasan Xie terhadap An. Perkembangan An seharusnya lebih cepat. Datang-datang tema peringatan tahunan grup Xingyue. Selamat datang di tempat peringatan tahunan grup Xingyue. Bukan dia sudah dibawa Song Wei, kenapa masih utuh? Berdiri di sini, bukankah itu memalukan? Wanita dari keluarga Jia itu sangat cantik sekali. Iya, tapi dia ini dari keluarga Xie. Siapa sebenarnya dia? Ketua Xie? Sepertinya dia sangat dihargai ya. Hei, kalian semua lihat. Nona Wen ini, bukankah dia punya aura seorang nyonya besar keluarga Xie? Tak heran dia putus dengan Ming Xuan dan pindah ke keluarga Xie. Setelah ketua Xie tiada, dia masih punya banyak waktu pada saat itu. Segala sesuatu di keluarga Xie bukankah akan menjadi miliknya seorang? Sudahlah. Hari ini adalah pesta Star Moon. Ketua Xie pasti akan hadir. Jika kita membuat marah ketua Xie lagi, tidak akan ada yang selamat. Apa yang harus ditakutkan? Mungkin ketua Xie senang saja jika orang lain tahu bahwa dia punya selir, menunjukkan kalau dia masih perkasa di usia tua. Nona Wen, oh bukan. Sekarang seharusnya aku memanggilmu Presiden Wen. Ketua Xie benar-benar memanjakanmu ya. Acara perayaan besar seperti ini, semua diserahkan padamu untuk memimpin tampak jelas. Presiden Wen memiliki cara yang luar biasa. Presiden Wen memiliki cara yang luar biasa. Mendengar kata-kata ini, sepertinya dia adalah selir ketua Xie ya. Di acara penting seperti ini, keluarga Xie malah mengirim seorang selir untuk memimpin. Ini bukannya penghinaan bagi kita? Namun melihat caranya, tidak seperti wanita yang menjual diri demi uang. Sebaliknya si nona keluarga Jia, berbicara tanpa sopan santun kamu. Aku akan memberitahu kalian yang sebenarnya. Wanita ini adalah seorang yatim piatu sejak lahir, tidak punya ayah atau ibu. Kurang pendidikan, sudah muda sudah tahu cara untuk naik ke atas. Benar-benar menyedihkan. Selalu bicara tentang selir. Identitasku bisa kalian buat-buat seenaknya.
Hari ini aku berdiri di sini sebagai Ketua Star Moon Group untuk merayakan ulang tahun. Jika ada yang punya keberatan, bisa langsung pergi sekarang. Star Moon Group akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan kalian. Wen Qingchen, posisi direktur umummu, datang begitu saja tanpa masa percobaan. Siapa yang tahu apakah ketua Xie hanya berat sebelah untuk memanjakanmu? Anda memberi Anda semua kekayaan bersih, Anda benar-benar berpikir itu adalah diri Anda sendiri. Dari kekuatan saya sarankan, semua orang harus bersatu melawan Nyonya. Boykot rumah Xie. Boykot wanita simpanan. Ayo jangan cepat tangkap Nyonya. Berhenti. Saya melihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Qingchen. Kakek, Barusan, kau memperlakukan cucuku. Apakah kamu tidak berbicara dengan baik? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pelacur? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi keluarga Xie? Bersama saya selama 5 tahun. Setiap hari merawat gadis saya. Bagaimana bisa menjadi keluarga Xie? 5 tahun bersamaku. Mengapa kau menyembunyikan identitas dariku? aku tidak sengaja menyembunyikan. Aku memang seorang gadis yatim. Tapi kakek bertahun-tahun tidak pernah menyerah mencariku saat aku paling tak berdaya, memberi aku rumah yang hangat. Aku kemudian memutuskan untuk menyembunyikan, hanya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, juga untuk berkumpul denganmu. Wen Qingchen, bahkan jika kau, bagaimana dengan Daijin dari keluarga Xie? Apa kau menyakiti Ming Xuan? Tidak bisa memulai. Anda tutup mulut. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Sebagai alasan untuk membuktikan wajah Anda, atau aku akan membiarkanmu tahu lagi. Song Wei. Ada apa? Apa Song Wei? Bagaimana cara menakut-nakuti? Aku tidak tahu nama Song Wei, aku belum pernah mendengar. Anda tidak berbicara omong kosong di sini. Kau yang menipu An Ming Xuan. Apa yang terjadi? Mati listrik atau layar elektronik rusak? Ya Tuhan, apa ini? Saya melihat foto di layar elektronik ini. Bagaimana bisa seperti keluarga Jia? Kayaknya iya ya. Nona Jia biasanya begitu anggun dan sopan. Ternyata ada wajah seperti ini juga. Siapa yang ngedit foto ini? Cepat matikan. Matikan layarnya. Matikan, kenapa dimatikan? Lili nggak suka ya? Kamu berani mengkhianati aku. Jiali, kamu di satu sisi bersemangat denganku. Di sisi lain terobsesi dengan An Ming Xuan. Kamu benar-benar palsu. Kamu preman dari mana? Jangan asal fitnah aku di sini. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah putri keluarga besar Jia. Putri keluarga Jia, jangan pikir aku nggak tahu. Keluarga Jia akan hancur. Uang yang kamu janjikan mana-mana. Kenapa nggak ada di rekeningku? Kamu berani menipuku. Tolong Ming Xuan, selamatkan aku, lepaskan aku. Ming Xuan, bantu aku, nggak tahu dari mana datangnya pria liar ini. Dia mencemarkan nama baikku, Ming Xuan. Mencemarkan nama baikmu. Kita berdua sudah bolak-balik berapa kali? Bisa kamu hitung nggak? Kamu memfitnah dan mencemarkan nama baikku. Kamu percaya nggak aku akan melaporkanmu ke polisi? Lapor saja, kamu lapor saja. Kalau kamu melaporkanku, aku akan membongkar hal lain. Kita sama-sama hancur. Jiali. Gak nyangka di balik penampilanmu yang polos. Ternyata seperti ini. Bukan Ming Xuan. Jangan percaya dia, nggak seperti ini Ming Xuan. Aku juga salah. Aku gak nyangka kamu seperti pedang. Dulu demi kamu aku sudah menyakiti Qingchen berapa kali. Jiali Song Wei ya. Kalian mau apa? Dengan tuduhan kamu menyewa pembunuh, kami menangkapmu secara resmi. Kamu berhak untuk diam, tapi apa yang kamu katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Apa menyewa pembunuh? Siapa yang kalian bunuh? Dia menyewa pembunuh untuk membunuhku. Ming Xuan, tolong bantu Lili bicara yang baik. Kita sudah berteman bertahun-tahun, kamu nggak mungkin benar-benar lihat Lili masuk. Kalian tadi tidak dengar ya? Sekarang dia berani menyewa pembunuh. Wanita jahat seperti ini benar-benar tak termaafkan.
Tidak menyangka Jiali sejahat ini. Sebelumnya sudah mengirim lukisan palsu untuk memfitnah Putri Xie. Sekarang malah berniat membunuh. Benar juga orang-orang ini. Di depan tampak baik-baik saja. Tapi di belakang entah berbuat apa. Kupikir beberapa saudaranya juga bukan orang baik. Hadirin sekalian, hari ini cucu perempuan saya Wen Qingchen pertama kali menangani urusan grup Xingyue. Tidak menyangka menghadapi masalah seperti ini. Memulai sesuatu memang selalu sulit. Kebetulan hari ini, saya juga ingin mengumumkan. Cucu perempuan saya Wen Qingchen mulai besok resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Xingyue saya. Kakek, Qingchen, anak-anak keluarga Xie memang paling mampu. Setelah grup Xingyue saya serahkan padamu. Kakek bisa pensiun dengan tenang. kakek tenang saja, aku pasti akan merawat grup Xingyue dengan baik. Sekarang mohon semua beristirahat sejenak. Perayaan ulang tahun grup Xingyue akan segera dimulai. Qingchen, Sudah kubilang, aku tidak butuh jaketmu. Qingchen. Kalau saja kau memberitahuku lebih awal. Kau adalah cucu perempuan kakek Xie mungkin kita. Mungkin apa Direktur An sekarang sudah tahu identitasku menyesal tiada tara. Aku selalu ingin merebutmu kembali, bukan karena identitasmu. An Mingxuan, kau tahu tidak? Dulu demi menjaga martabatmu, aku mempertahankan sebuah kebohongan selama 5 tahun. Tapi pada akhirnya apa yang kudapat adalah penolakan dan pengabaianmu. Kau tidak pernah menempatkanku pada posisi yang setara. Kau berani mengakuinya. Qingchen. Kalau aku bilang ingin memulai dari awal. Menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Kita kenalan lagi ya, aku An Mingxuan. Cuma An Mingxuan aja dan kamu itu. Wen Qingchen yang baik hati dan berani. Kita mulai lagi bareng boleh nggak? An Mingxuan. Nggak kepikiran kalau kata-kata itu terlalu gampang diucapkan. Hubungan kita kayak kaca yang pecah. Bagaimanapun diperbaiki, nggak bakal bisa kembali kayak dulu. Qingchen, maaf ya. Baru sekarang aku sadar betapa salahnya aku. Terus menurut kamu, aku salah di mana? Aku salah karena percaya sama rumor. Aku salah. Itu semua bukan intinya. Kamu nggak pernah naruh aku di posisi yang setara sama kamu, itu yang bikin aku putus asa. Kamu pasti mikir. Setiap ingat aku pasti ingat pengalaman buruk, makanya kamu mau lepasin aku. Tapi kamu nggak mau dibilang jahat, makanya kamu terpaksa nerima aku, dan aku cuma bisa bersyukur. Selalu mikirin kamu, tapi kenapa sih aku nggak harus nikah sama kamu? Kita itu setara. Qingchen, aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi ya. Kita mulai lagi bareng, oke nggak? Nggak mungkin. Aku nggak bakal balikan lagi.